Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Syaulillahi lana lahumul Fatihah. Ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati ajma'in wal ulama'il 'amilin wal awliya'is shalihin wal musannifin al mukhlasin wal mufassirin al muhaddithin mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin thumma ila al malaikatil muqarrabin usan ila sultanil awliya' Syabdul Qadir al Jilani radhiyallahu ta'ala anhu ونخص إلى جميع أرواح الأولياء إلا سبحانه وتعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها بحرها وزن إلى أرواح الأولياء تسعة ونخص إلى جميع أرواح صاحب هذا القرية وصولهم وفروعهم أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الأمي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. ثم إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا جداتنا ومشايخنا وأصولنا وفروعهم من أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله ذنوبهم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Matang para bapak, ibu berjamaah, alhamdulillah malam ini Allah anugerahkan nikmat kepada kita dalam bentuk kesempatan, kesehatan, kekuatan, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged rawuh wonten majelis rutinan kita setiap 2 pekan sekali, dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa tambahkan ilmu agama kepada kita, amin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu agama kita ini maslahat, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Malam ini kajian kita terkait dengan niat, membaguskan niat. Lanjut wonten kitab Nashihut Diniyah dinukil oleh muallif pengarang kitab ini, yaitu Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini, amin. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, monggo teman-teman ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati innama
angin pemestine utawi pira-pira al-a'mal amal iku sae lan sempurnane amal iku binniyati kelawan niat. Terkenal gitu ya. Namanya Edawai. Kalau Imam Hambali ini ku apal 1 juta hadis. Ini hadis ini. Terkenal hadis ini. Dan jenengan sering ucapkan. Barangkali itu tergantung niati. Innamal a'malu bin Imam Hambali apal 1 juta hadis. Insyaallah kula lan panjenengan sedaya apal ing situ iki tok. Nggih ta? Nah niki lak apal jenengan innamal a'malu binniyat sampai duduk gini. Jadi disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengawali segala ibadah itu dengan niat. Diterangkan wonten awal dari hadis ini karena ada lafadz innama angin pemestine. Semestinya sahnya amal-amal itu karena niat. Jadi nek gak ada niat artinya benar sah. Jadi kalau nggak ada niat berarti tidak sah. Nah persoalan niat inilah kemudian yang akan dibahas. Kalau cerita tentang mriki rumiyin niat. Sepakat para ulama 4 mazhab kalau niat itu tempatnya di dalam hati. Kula baleni maneh. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali sepakat niat itu adalah dhamir di dalam hati. Nah kalau niat itu di dalam hati, kenapa kalau kita berniat kemudian ada talafut niat mungguwe Imam Syafi'i jange wudu nawaitul wudu'a li raf'il hukumil hadatsil asghari lillahi ta'ala jange salat usolli niki durung niat. Ini bukan niat. Ini adalah talafut niat. Talafut melafatkan niat, tapi niat itu bukan di lisan. Niat itu di niki kula lan panjenengan sedaya bahasa lisan, bahasa hati ini harus paham. Ketika Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam endi babakan sing butuhno lisan, endi babakan sing butuhno hati. Ini ku benten-benten. Contoh misalnya, jenengan jaluk sepuro, krono rumangsani tahu ngelakoni salah. Kula salah nang jenengan. Iki kudu kepethuk depan. Pak. Awak dhewe yen tau nglarani sampean. Zalim awak dhewe. Salah aku. Saiki aku sadar, aku nyaluk sepuro. Nah, butuh kita itu adalah jatuhnya ucapan lisan beliau mengatakan walaupun mbek setengah mangkel ngomongnya, ya wis tak sepuro. Betul apa? Yang penting kan jatuh ucapannya. Betul? Lak kata sih Pak kita tadi. Awak dhewe ngrumangsani tahu salah, njaluk sepuro, gak di sepuro tambah diuring-uring. Tambah diuring-uring. Yang penting jatuh ucapan itu. Itu lisan. Nah, banyak syarat lisan yang harus dilakukan. Contohnya sampean adol tinuku, jual beli. Kalau orang sekarang jual beli ini sahnya beli itu karena ada barang, ada harga, dan ada alat untuk bayar. Gak ono utang oleh. Beli utang itu boleh. Jadi gak ono duwe tapi oleh barang.
Tapi kudu ana lisan. Nggih, nek wong biyen nek mari tuku-tuku ngene. Ngapunten nggih ya, kula tumbas ngene iki. Saya beli ya. Nggih Bu, nggih sing sepuh-sepuh niku. Menangi nggih dengan nggih. Saya beli ya ini ya, kula tumbas nggih. Nggih kula sade. Nah ngoten nggih. Akad lisan. Tapi saiki kepethuk to mboten? Nek panjenengan tuku leren kula tumbas nggih niki. Leren ngomong ngono enggak? Mboten nggih? Mboten. Padahal jual beli itu termasuk membutuhkan lisan. Setaraf dengan akad nikah. Coba akad nikah. Wong lanang wong wedok. Asale bukan mukrim. Jadi urusannya nek bukan mukrim niku gumbul haram. Gumbul niku dalam artian hidup serumah dan mubasyarah, dalam artian mubasyarah melakukan hubungan suami istri haram. Tapi karena wong lanang ikut diakad, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara ya dengan seorang perempuan yang bernama Fulana binti Fulan yang telah mewakilkan dan memasrahkan putrinya kepada saya dengan mas kawin bla 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 seperangkat alat sholat biasanya. Cik murah ya. Ya. Nah, halan jawabannya wong lanang dulu apa? Perlu jawaban hati apa perlu jawaban lisan? Apa diwalek-walek nih? Enggak, yang dirungokno saksi yang ada di situ itu perlu jawaban lisan, bukan perlu jawab, tidak perlu sama sekali hati. Jadi perlu syarat jawab lisan. Saya terima nikah Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar 3 miliar rupiah tunai. Ya, subhanallah. Sah. Mek perlu jawaban ngono sing dadi haram dadi jawaban lisan. Coba dek nikah ngene. Saya nikahkan saudara Fulan bin Fulan. Ya. Dengan seorang dan kawinkan dengan seorang wanita yang bernama Fulana binti Fulan dengan mas kawin bla 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 bla. Terus sing lanang jawab ngene tok. Terus ya apa? Sah, boten. Loh, beda. Niki kekhususan karena tidak bisa bicara. Ada masalah ketika mengakadkan orang-orang yang punya kekhususan. Contohnya maneh nek ono mangan nggih tangan kanan, nenek wong kidal. Lah ngoten nggih. Wong kidal mesti tangan kiwa. Itu ya apa? Nah ini makfu. Jadi dalam artian bahwa ada bahasan tersendiri. Nah, tetapi orang normal itu perlu jawab syaratnya itu adalah lisan, ya kudu dijawab lisan sebab ono saksi supaya saksi ini ngerti, krungu, ngelihat sekaligus yang jadi wali, baik itu wali bapaknya perempuan langsung atau diwakilkan kepada orang lain, dan umumnya di sini diwakilkan kepada Pak Naib, Pak Penghulu, ya enggak masalah, mesti keras, bahkan guys speaker, kayak gini, ya, lu ngoten itu biasa sing lanang yang greweli, jawabnya kowe bingung kabeh lho ini, Allah, nah ada seperti itu. Nah hati-hati di sini, ada yang memerlukan syarat jawab qaul, ada ibadah yang memerlukan syarat batin. Contohnya jawab qaul itu ini. Ketika Allah membolehkan dengan pilihan atau takhir atau pilihan bahwa seorang laki-laki niku oleh nikah loro
oleh nikah telu, oleh nikah papat, wa in khiftum alla ta'dilu lan lamun. Nah, Quran itu begitu. In alif kasro ketemu nun. Wa in khiftun lan lamun khawatir sira kabeh alla ta'dil iso adil fawahidatan siji ae. Ya. Ini perlu jawab syaratnya tuh jawab qaul. Ono sing ngomong ini, ya lha apa iso buktekno adil nek gak dilakoni. Nek dilakoni baru ngerti adil. Lah ngono sih. Padahal ayat ini tidak butuh pembuktian seperti itu. Kalau ada seorang laki-laki yang memilih dua, kemudian mengatakan, ya saya siap adil, cukup. Ngapunten Ibu ya, kula jelasno Quran iki nggih. Nggih. Ya saya siap adil. Perkara kok gak adil ya Allah? Dosane gede. Dosanya sangat besar karena tidak bisa adil, karena janjinya adil tadi. Nah, tetapi syarat yang lain yang kaitannya dengan sholat, dengan niat itu di dalam hati. Terus usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Iki ucapan sebelum kita niat. Ingat bahwa sholat itu diawali dengan apa? Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Jenengan mengucapkan usolli itu sakdurunge takbiratul ihram apa sak marine? Berarti durung sholat. Lagi dong? Belum sholat. Ya. Nah nek ana wong sholat terus mari ngono ngucapno usolli, lho wis go tengah-tengahe salat. Allahu akbar, usolli fardhul maghribi. Tambah salah kabeh iki. Masalah kabeh. Jadi ini bukan niat tetapi melafatkan niat untuk apa? Menguatkan, meyakinkan niat. Niki umume Imam Syafi'i, sehingga hukumnya mengucapkan niat utawa talafut niat itu usolli, nawaitu dan lain sebagainya itu umume Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Ora Pak. Jadi nek ana wong gak ada usolli, ya kan? Salah iku. Adi usolli, kadang-kadang usolli nemui wong sembahyang cangeli, padahal terus sembahyang. Usolli. Cangeli. Imam Maliki kali Imam Hanafi gampang. Jenengan berangkat dari rumah. Nah, Imam Maliki berangkat dari rumah ke masjid, sudah niat sholat maghrib, niku niate wis kecatet do omah. Gampang no mboten? Imam Maliki niki. Nek Imam Hanafi niatnya pada saat berdiri di shaf. Jenengan sudah siap, imam sudah akan memulai takbiratul ihram. Jenengan kemudian niat Allahu Akbar. Jenengan usolli enggak masalah sebelum takbiratul ihram. Iya kan? Jadi usolli gak usolli ku gak ono masalah. Sing masalah iku gak salat. Lah nggih to? Sing masalah gak nang masjid. Iku masalah iku. Nah, wong usolli kok dibahas. Nah, ini kalau ngeten. Makanya saya katakan bahwa belajar agama itu harus dilihat agama ini bahasanya dari atas, ketok kabeh. Nah, kebanyakan kita ini belajarnya dari samping. Ketok sing nggo kene tok, sing kene gak ketok. Akhirnya apa? Ngarani awake bener dhewe, sing liyane salah.
Sing liyane salah. Ampunten Kanjeng Nabi niku nate nyuwun 3 hal kepada Allah wonten Madinah niku wonten panggonan kira-kira arahe kidule Masjid Nabawi, jaraknya kurang lebih sekitar 900 sampai 1 kilo dari Masjid Nabawi itu, melampah mawon saged saja nih. Namanya Masjid Ijabah. Di tempat itu Rasulullah pernah minta 3 hal. Dan dari 3 hal ini ternyata 2 diijabah oleh Allah, 1 tidak diijabah. Ono sing takok kula ndak dawuh ngoten. Kok iso Nabi Muhammad minta kepada Allah tidak dikabulkan? Nah, kok iso? Padahal Rasulullah itu hamba yang paling dicintai oleh Allah, kok minta enggak dikasih? Mohal ngeten lho, Gusti Allah niku duwe aturan. Kanjeng Nabi niku sampun pirsa nek setunggal niku panjene sampun diparingi sumrat nek gak tahu isok kelakon. Apa permintaannya pertama? Ya Allah, janganlah kau jadikan umatku nanti menjadi umat sing soro uripe krana panganan. Bahasa guru kula, umat sing kaliren. Kelapa dijabah Allah. Mangkane umat Kanjeng Nabi itu Masya Allah ngaji durung mulai banyu sepuh roti lah ngono ya. Mari ngaji sih ono berkat. Lah ngono sih. Karena soalnya ini doa Rasulullah yang dikabulkan oleh Allah. Nomor kali ya Allah janganlah loh, metu temen kan. Nah ini berkah karena doanya Rasulullah ini asli ini. Jangan kau jadikan umatku nanti adalah umat yang kekurangan makan atau kelaparan. Bahasa guru kula niku enak kalir nih. Kali Pak enak iki ngono. Oh. Ini sampean ngaji terus 10 menit metu. Yang kedua, ya Allah, janganlah Engkau jadikan umatku nanti kau tenggelamkan, kau kirim bencana banjir seperti banjir yang telah kau kirim kepada umatnya Nabi Nuh. Itu diijabah. Makanya awak dhewe iki umat Kanjeng Nabi, banjir ono. Jenengan pirsa banjire Nabi Nuh niku. Bumi iki tenggelam. Pucuk wetan, pucuk kulon kidul lor iki daratan itu kerem kabeh niku umate Nabi Nuh niku banjir mongso niku sangoten. Nah ini banjir ya banjir. Paling sedina ya ilang-ilang dhewe. Nah ngoten nggih. Sedina paling ilang-ilang dhewe. Tidak kemudian seperti itu. Makanya Nabi Nuh itu disebut dengan Adam Sani, Adam yang kedua. Karena apa? Peradaban di bumi ini dinulno, diriset kali Gusti Allah. Diriset. Makhluk-makhluk yang ada di bumi ini meninggal semuanya karena banjir. Yang hidup adalah makhluk yang naik ke perahunya Nabi Nuh. Subhanallah. Nah yang ketiga, doanya Rasulullah ini. Ya Allah, janganlah kau jadikan umatku nanti tukaran naik. Sedangane debat, sitok tahlilan, sitok enggak tukaran. Sitok konut, sitok enggak tukaran. Sitok sholawatan, sitok enggak tukaran. Nah ini ternyata tidak diijabah oleh Allah. Makanya awak dhewe gak usah kaget. Nek ono beda pendapat terus kemudian kono ngeyel, kene ngeyel, anggap aja jenengan tenang. Iki kedisian sabdo. Sabdo ini kan Nabi panjang iki gak diijabah. Rasulullah sudah tahu bahwa ini tidak dikaruniakan kepada umatnya. Masalahnya maaf Rasulullah masih tetap diminta, dimohon. Untuk menunjukkan apa? Belas kasih Gusti Allah. Ngoten lho, cara memahaminya. Bukan serta-merta kemudian kita mengatakan Rasulullah kok ndonga gak dikabul. Enggak ngoten cara iki. Nah, Bapak Ibu jamaah, jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Hati itu ada berapa? Hati ini wonten pinten?
Ati ku ana siji. Mangkane niat iku gak oleh liyan-liyane kudu siji tok. Pun. Ini menurut kula baleni nih ya. Hati itu tempatnya niat. Nggih. Ati ku jumlahe setiap diri hanya punya satu. Mangkane niat iku mek krana siji ki tok gak oleh liyan-liyane. Rentetane ngoten Bapak Ibu. Kena apa kok niat diteke ati? Krana ati kok siji. Berarti niatnya kudu siji. Ya, pun kula tangget. Jenengan nate napa mboten matur kali putra-putrane. Kon tak sekolahno sing apik yo. Kon sinau sing pinter. Mene supaya awakmu nyambut gawe gampang. Nate napa mboten? Nate, Pak. Salah apa bener iki? Niat menyekolahkan anak tapi tujuannya pekerjaan. Ayo, maulah kita bahas ya. Atiku siji. Do atiku panggonane niat. Mangkane niat iku kudu krono siji iki. Saya enggak nyebut siji ini dulu. Jenengan sudah tahu soalnya. Sampun pirsa soalnya. Siji niki napa? Lillahi ta'ala. Lah saiki sampe maca Quran. Nek malam Jumat maca napa, Bu? Kafi. Nggih. Sampe nek maca surat Al-Waqiah utek iki pikirane apa? Ayo. Nek kangelan jenengan, nek salat duha, pikiran sampean, perasaan sampean apa? Proyek lancar? Rezeki lancar? Mestinya niate salat ibadah iku mau siji, yaiku lillahi ta'ala. Lah lapo urusane nang proyek-proyek iki? Lah lapo supaya rezeki lancar iki? Kecilin, terlalu kecil yang menjadi tujuan ibadah kita. Ngoten. Maca Waqiah menirek ana urusan dil-dilan. Cek gul. Tak maca surat Al-Waqiah saya. Lho, maca Quran niate lillahi ta'ala. Lah kok maca Quran dikaitno karo dil-dilan iku mau. Iki biasa surat favorite iki lho, Makelar. Surat favorite Makelar itu. Nah, sehingga segala sesuatu sampai walaupun itu baik. Kon nak pondokno yo, ibu iki kepingin awakmu besok nek gede dadi ustaz utawa dadi kiai. Niki pun salah. Apa? Ya. Lah nek niat krana Gusti Allah iku gak oleh dicampur aduk karo muring-muring. Krana muring-muring iku nafsu. Contohnya nyekolahno anak maneh, anake bodho sekolahe bayare larang, diuring-uring kon iki Bu, mama iki wis jungkir walik golekno bondomu sekolah, tak bayari SPP, daftar ulang, nah kon kok kena remedi terus tambah goblok kon iki no. Mboten nang salah iki. Satu karena itu hak anak. HEA kepada kedua orang tuanya. Ya, bahare iku pinter, bahare iku sedengan, bahare iku bodoh. Ya, kula pasrahaken Gusti dhateng panjenengan. Kula pasrahaken dhateng panjenengan. Tapi yang mbak pasrah tok ya barek diulang. Sing bodoh iku apa sing gak nututi pelajarane ya.
Ditutusi yang mana sih nak? Saiki ono viral Pancasila. Satu. Ya. Yang Tuhanan. Ini seorang ibu nenganjani anaknya belajar sih TK Pancasila. Ini lagi wong dhisik. Wong Manado wong Padang bahasa iki. Padang ya. Ya Allah. Kau oleh diuring-uring. Kenapa? Iya. Karena itu hak anak. Berarti nek hak anak kewajiban orang tua. Masya Allah. Sing rido ketika sudah memenuhi hak anak. Bayari pinten Ustaz, samenten nggih. Saiki gak ibu saiki. Daftar arek sekolah. Abah, kula daftaraken yoga kula mboten asal diskon ta. Kula mikir meneng ngene. Diskon apa? Nggih diskon uang pendaftaran iku nak. Kon pikir tuku klambi wae ya diskon. Iya Allah. Diskon. Kadang-kadang seringkali duit wis ono ndang dibayarno. Ojo ditunda-tunda. Itu hak anak sing gare gampang anak iki kok ditata Gusti Allah. Sekolahe engko gedhe nek wis dadi opo ae ya. Iku wis ono ketetapane Gusti Allah, satu keyakinan kita. Yang kedua, krana panjenengan ikhlas nyekolahno anak iku lillahi taala, Gusti Allah maringi sae. Maringi sae. Ngoten. Contohnya mana? Ketika kita menikah, pasti niatnya lillahi ta'ala. Ya kan ono? Nah ketika punya anak, mendidiknya ya lillahi ta'ala. Jadi semua, makanya di sini lafadznya amal itu bukan satu. A'mal, innamal a'malu binniyat. Piro-piro amal. Berarti banyak amal. Dan semua amal itu butuh niat. Sahnya ini butuh niat. Dan niat ini harus dibaguskan terus. Makanya kula lan panjenengan sedaya ini dilatih. Ya, dilatih apa? Terus menerus membaguskan niat. Sok-sok menceng dibalekno maneh. Menceng maneh dibalekno maneh. Seperti syahadat kita yang selalu kita ulang-ulang dalam sholat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini, kalau orang itu berniat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, wa innamalan angin pemestine iku likulli kedue saben-saben menungso, likulli imri'in saben-saben menungso manawa utawi barang kang niat sapa man. Jadi sapa menungso. Jadi setiap manusia itu akan mendapatkan yang dia niatkan. Nek sampean nyambut gawe niate napa? Sampean kerja niatnya apa? Ya. Buat sang ibadah, mencari rezekinya Allah, ya, untuk bekal ibadah dan karena Allah, tetap karena Allah lillahi ta'ala. Makanya tuntunannya berangkat keluar dari rumah, ya, bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nggak ngoten sih? Loh, berangkat. Seperti itulah sebetulnya kerja itu akan menjadi berkah. Karena apa? Nek kon nyambut gawe mung golek duit tok, kon oleh duit.
oleh duit, tapi tidak mendapatkan ridhane Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Lah tandane Bapak Ibu, tiyang niku nek niate wis bener, tambah suwe gak tambah elek tapi tambah happy. Bahasanya itu adalah nek dunyane tambah akeh, tambah manfaat. Ini niatnya benar. Tapi kalau niatnya itu tidak benar, tambah suwe, nek dunyane tambah akeh, tambah gak manfaat, tambah pelit, tambah masya Allah senengane hitung-hitungan. Semakin kemudian kesibukannya banyak, ibadahnya semakin berkurang. Ini niat salah. Tandanya. Sama ya? Jadi niat salah itu adalah seperti itu. Makanya niat perlu dibaguskan terus, diperbarui terus. Jenengan ngeladeni, coba Bu, nek sampean masak wis pewekel, capek masak dari pagi belanja, jenengan masak sebagian agak siangan, tiba-tiba sudah capek siap di rumah, suami pulang, terus sudah siap makanan itu di meja makan, terus Pak makan, didelok tok terus mari ditutup maneh, mangkel apa ora? Halo. Sampean masak mau niate apa? Niate ibadah kan? Ngeladeni melayani keluarga. Sakjane walaupun dipangan gak dipangan, iku mesti padha. Gak ono masalah ganjarane padha. Lah napa nek mangkel-mangkel barang ini? Betul? Iya. Jadi jenengan harus tata. Semua itu pekerjaan kalau diniatkan secara benar, maka terasa ringan. Tidak ada kemudian rasa capek. Ya aduh, bendino Kak. Ibu-ibu saiki sering muring-muring anake. Oh, cok leren tok ngono mana iki lho. Bau wangi wajib iku. Esuk bubui pas anake sekolah, ayo cepet selok telat. Muring-muring tok di sini. Iya kan? Nah, sing ngrungokne akhirnya pegel. Jenengan melakukan ini dengan meluruskan niatnya. Ya. Dalam kondisi apapun ini tidak perlu kemudian terpengaruh sehingga menjadi goyah. Saya menyekolahkan anak lillahi ta'ala. Ya, saya melayani keluarga lillahi ta'ala. Karena apa? Bahasanya setiap orang itu akan mendapatkan yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Pun nek wong iku hijrah teko Mekah nang Madinah, boyong mengikuti Rasulullah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasul. Nah niki sing gedhe lillahi ta'ala niku. Ditambahi mana teng mriki? Wa man kanat hijratuhu ila dunya. Kalau orang itu hijrahnya ke Madinah krono arep-arep nasibe ekonomine membaik, yusibuha, sing digoleki itu adalah harta. Yang dicari itu adalah dunia. Awim ra'atim yang kihuha, utawa sing digoleki iku wong wedok sing bakalan dinengke. Mau pindah hai melok nang Madinah. Ini budak-budak. Sebab nang Mekah budak enggak payu. Ya, budak enggak payu. Begitu nang Madinah, wis melok ae pindah nang Madinah nang kono kok dirabekno karo Kanjeng Nabi. Oleh wedok di oleh bojo. Makanya lafadznya awim ra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, mongko hijrahe human ilama marang barang hajara ilai kang hijrah ilaihi
ilahi hijroe sopoman marang ma. Bahasanya begitu. Kalau dia itu mencari dunia, dia akan dapat dunia, tapi tidak dapat Allah. Dan kalau dia mencari wanita karena ingin nikah di Madinah, dia akan dapat wanita, tapi tidak mendapatkan Allah. Dan nek krono Gusti Allah, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maknanya ngeten. Maknanya adalah kita dapat Allah dan Rasulnya. Di Madinah kita dapat dunia enggak? Dapat. Abdurrahman bin Auf tidak bawa apa-apa. Meninggalkan seluruh hartanya di Makkah hanya lillahi ta'ala. Hijrahnya ilallah wa rasulih. Karena Allah dan Rasulnya. Maka ketika di Madinah dengan tanpa tersisa sedikit pun hartanya, gak nggawa apa-apa pakaian sing dinggo tok. Tiba-tiba di sana Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Ansor namanya Sa'id. Wow. Abdurrahman bin Auf, namun sini ini Sa'id, ini sekarang menjadi saudaramu. Yang satu muhajirin asli Mekah, ya, yang pergi ke Madinah meninggalkan keluarga dan hartanya. Yang satunya Ansor yang menolong Rasulullah asli Madinah. Sa'id kemudian mengatakan, saudaraku, kita telah dipersaudarakan oleh Rasulullah. Kau lihat sebelah kanan dan kiriku ini adalah kedua istriku. Kau lihat mana yang lebih engkau cintai, biar aku ceraikan dan engkau nikahi. Ngoten ya. Oh, enggak tahu apa ini. Dan di belakang itu aku punya ratusan pohon kurma. Separuhnya akan aku berikan kepadamu. Jawabannya Abdurrahman bin Auf. Wahai saudaraku, terima kasih dan aku doakan mudah-mudahan keluargamu sakinah mawaddah warahmah dan mudah-mudahan hartamu berkah. Aku tidak membutuhkan itu semuanya. Tunjukkan saja aku jalan yang menuju ke pasar. Karena memang Abdurrahman bin Auf ini jago dagang. Tunjukkan saja aku jalan menuju pasar. Akhirnya ditunjukkan. Di sana berdagang minyak samin, kismis, kurma dan lain sebagainya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf itu menjadi konglomerat orang terkaya nomor 2 se-Madinah. Di bawahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan adalah orang terkaya di Madinah. Nomor 2-nya adalah Abdurrahman bin Auf. Kalau hijrahnya itu kepada Allah, ya kan? Kepada Rasulullah, lillahi ta'ala, dia dapat harta, dia dapat istri, dan istrinya Abdurrahman bin Auf adalah orang Madinah, orang Ansor. Ya Allah. Ketika menikah itu Abdurrahman bin Auf belum kaya-kaya banget. Sehingga muncullah dari asbabul wurud ini, Abdurrahman bin Auf itu senyum-senyum, rasanya tersipu-sipu gitu dilihat oleh Rasulullah. Abdurrahman, kenapa kamu senyum seperti itu? Apa kamu habis menikah? Benar ya Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda, aulim walau bisyatin. Aulim, adakan walimah walaupun dengan menyembelih seekor dom. Jadi yang sunnah itu walimah apa resepsi? Tapi di sini musimnya seneng resepsi apa walimah? Walimah itu syaratnya telu. Ono panganan, ada makanan, ada tetangga dan fakir miskin, dan ada doa. Dan yang diwalimah itu selesai melakukan hajatnya. Contohnya misalkan nek walimatul urus berarti mari akad nikah, malamnya itu walimah. Nah saya ini ono yang ada di walimah tapi durung akad ya Pak. Ini jenenge syukuran.
Walimatul khitan manti ketok tel esuk bengine wali. Nah, jadi yang sunnah itu walimah. Walimah bukan yang lain-lain. Iya kan? Resepsi ku entek dhuwit terus. Rusak kabeh tatanan. Karena apa? Standarnya bukan standar Islam. Teko nang gedung kau wedhe, kono gapate ana kursine. Panganan sakmono akeh, ya kan? Yo, apa iku? Siomay. Cukup siomay, biji gak enak kekek, mubazir. Betul? Oh, kekel lu dikekel. Kono. Hanya nih gedungnya gede. Sisa makanan banyak, yo kopiahan, yo badian sing bapak-bapak, ibu-ibu yo jilbaban, mangan ngombe ndek ngadeg iki lho. Biasa. Leres napa ten? Kula ning ngurus dodone. Aku gak kon kei longgo nek kon undang, gak mangan aku. Terang-terangan kalau sing undang. Kon nek gak kei longgo aku, gak bakalan mangan aku teko tetep ya, tapi gak mangan aku. Nah, sementara walimah itu menjadi sunnah, sebetulnya sing didhisikno iku walimah cukuplah. Ngoten niku kula diundang walimatul urus, diundang resepsi mantenan niku kadang-kadang masyaallah wis madorot tok iki. Niat iku nek wis gak bener iku ngene. Diundang kangen ngaji. Mantu. Kula delok omahe iku paling 6 meter. 6 meter rombone. Rumahnya itu 6 meter. Kuadine 12 meter. Oma 6 meter kuade 12 meter. Salone gede, terope gede, mewah lah gitu loh. Kula geleng-geleng ngapunten Pak, masyaallah jenengan iki ya kuwi akeh ketoke. Ya. Wah, luar biasa di kuade iki 12 meter sampai ngamak omen tonggo. Salone enak, no. Kemudian terop tendanya, hiasannya penuh dengan warna-warni dan lain sebagainya. Telas pinten. Kula niku tumeka takon. Telas pinten. Niki alhamdulillah Pak Yai telase paketane niku 55 juta. Wih, 55. Akeh duwe sampean. Mboten Pak Yai yang mungkin jaga buruan. Rata-rata keliru nama mboten niat iki. Wes jelas keliru pol. Iya. Bahasanya Rasulullah aulim walau bisyatin. Adakan walimah walaupun menyembelih seekor domba. Nek mampumu 10 juta, ya 10 juta tukokno mal-malen terserah mau kei air, kon kei mangan, bla 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 wis iku cukup. Syukur aja arep-arep iki. Ngapunten nek jenengan buwuh amplop sampean tulisi napa mboten? Dari ibu ini, alamat blok ini, Puri Lestari Indah, Puri Indah Lestari, ya Sidoarjo. Jenengan tulisi ngoten napa? Sampeyan ngutangi apa nyumbang? Sampeyan niate lho ngutangi apa nyumbang? Loh, nek utang kudu ana akad lho. Iki balik mana nang niat? Niate sedekah lillahi ta'ala. Lah lha apa nek ditulis-tulisi? Ayo wis. Niki praktek sing gampang-gampang sing perlu dilurusno niat. Nggih. Getengeran. Ya. Ya. Getengeran. Ngapunten kula niki mantune tiyang Situbondo. Kapal budaya. Bahasa Madura. Budaya-budaya sebagiannya itu adalah Jawa campur Madura. Nek ana ngeten iki ngapunten ditulis. Kula misale teko nang mriku krana undangane kono 1.000. Durung narik
ngundang maneh kuwi. 100.000 maneh. 200. Durung narik kene krono durung mantu, durung lapo-lapo, anak wedok. Ngundang maneh 100.000 ping 3 ya. Baru kene mantu anak wedok pisan. Didelok ternyata 100. Orang situ Bondo dan sekitarnya, ngapunten sing yang Sibondo. Tapi niki kula angsal cerita saking ngurus Pakno. Ibu ngurus Pakno. Kurang 200 menesok buyar terot iku langsung diparani ditagih 200. Gak teges ya. Nah rusak kabeh. Mestine tata cara ngene iki menjadi tuntunan syariat. Nek awakmu sedekah sing ikhlas ya. Ikhlas iku apa? Lillahi ta'ala. Ya wis kekno, awakmu duwe 50.000 ya kira 50.000, 100.000 ya 100. Ojo arep-arep balik sebab awakmu gak ngutangi. Nah, terus nek ngono kok kalau mau matur digetengeran sangane rek teko top kana tulisane. Ya, dipikir golek panganan tok. Nek kula ditandeti ngoten ojo kuwatir. Kon sing tuan rumah ono. Toh kenal kali jenengan. Kenal toh? Biasa nek kula ngawali ngoten-ngoten kula salamaken kali mboten kula lebokno kotak. Masih ana kotak kula ngoncokno. Mlaku wis gak noleh kula. Kadhe nyatet-nyatetan kula. Iya kan. Nah, engko jange pamit kula salamaken dhateng tuan rumah sing gadah hajat. Insyaallah sing duwe hajat iku eling. Apa mana ibu-ibu? Yuk, aku tak balik ya. Iki ya. Mudah-mudahan manfaat barokah. Sampai salam lo amplope. Kalau tulisannya, cek bingung. Iki kalau tulisannya mau sopo orang kule. Orang kule ini ku sopo iki kalau tulisannya. Nah, saya mengkampanyekan ini ada kurang lebih sekitar 20 tahun, Pak. 20 tahun kula dakwah masalah undangan, nekani undangan, sing amplop iku gak perlu ditulis-tulisi. Ono sing malah dikai kartu nama kok. Komplit yo sak titel-titele nek kartu nama sak penggaweane kartu nama kerja kok la ilaha illallah gawe supaya berkah walimah itu mau diadakan sampai nek ono acara diutamakan walimah bukan resepsi sing ndak duwe iku mau tak pakai lho pasti balik-balik kula tanglet ya. Ono rencang sing entek 300 juta, 400 sampai 700 juta niku. Niku gedung sing mblawuran kok wedhe niku nopo. Omah ibu jenenge. Nang BRI ini. Wong sing pote kok wedhe lho. Dekat-dekat Empire ya bener Empire itu. Masyaallah ngono entek piro, Cok? 700 juta. Lu oleh masih itu di gini ya. Lu mau dikasih malam Pak. Duit kabeh ta iki. Wingi mari ngajono nang BRI. Lah, utang bisa diwae gitu. Ini kan utang nang BRI. Ngenten iki mboten bener. Kon adakan walimah sudah berkah. Nah, supaya berkah lagi sing diundang kudu wong melarat, ojo lali. Mungkin ini nek masyaallah jange duwe gawe iku sing didaftar iku sing pejabat-pejabat ae soalé buahnya akeh iki. Nek bowo iku isine kandel-kandel iki. Sebab apa? Dawuh Kanjeng Nabi panganan saelek-eleke panganan iku panganan walimah sing gak ngundang wong melarat. Menungano iki. Gak ngundang wong melarat. Wong melarat diundang walimah ku mangan gak tau mangan daging maupun daging empuk. Masya Allah enak. Lu ngoten niku lho berkah. Niku berkah niku. Sekali lagi niat. Niki jenengan kudu ngelurusno niat. Coba saiki embong dalan. Coba kalau kita membangun jalan yang tidak di depan rumah kita jenengan kersono mboten. Sampeyan ditarik urunan nih. Sing durung pavingan elek iku sebelah kono. Sampeyan ditarik jenengan mau enggak?
Apa gak gelem? Mau ditambahin gerundel. Ya. Nah, para bapak, para ibu, sebetulnya ini tergantung niat kita. Kalau niat kita berpikir sesuai dengan ilmu, ya Allah, iki ana dalan gak enak, dienaki awak dhewe dikon melok urunan, wis tak uruni. Kok tak tinggal turu ae insyaallah oleh ganjaran. Lho ngoten lho. Teko Gusti Allah. Lho mikire kudu apa melok urunan? Wong gak ngarepe mlaku kok. Lho nek karo mlaku ngono gak apa-apa. Iki rata-rata mbrumani ngono. Iya Allah, kau bereng-tereng jawab. Soalnya sih nom-nom, ya. Masih muda-muda. Kalau dijak urunan gak sebelah lingkungan gak gelem gak gelem. Nah, seperti itu sehingga ketika kita meluruskan niat itu lillahi ta'ala terus dibiasakan. Angel memang Bu, sulit. Nah, cara sulit supaya bisa awali dengan misalnya ikhlas. Ikhlas kok angel ya lillahi ta'ala ya amal ikhlas. Awak dhewe kudu durung iso ikhlas iku. Ya sedekah titik tak cerita-critakno. Soalnya ini tak omong-omong segala macam ini tanda tidak ikhlas. Kadang itu ini ya, sajane aku wis ikhlas. Ikhlas aku numbangi lho, ikhlas aku. Ikhlas. Lho kon. Nek wong balen-balene ikhlas iku tandane gak ikhlas. Sebab apa? Surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad iku ono ikhlas-ikhlase enggak? Iku maknane wong sing ikhlas iku gak tau nyebut-nyebut. Diarani surat Qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampeyan ketemu ikhlas ndi? Kamu kan? Lah kok sampeyan ngamal titik nyebute ikhlas iki balik-balik. Iki tandane gak kaya surat iki. Tandane awakmu gak pandai ikhlas ngono lho. Karena lillahi ta'ala itu tadi adalah ikhlas kan? Hanya karena Allah. Dan itu ada di dalam hati yang kita pelihara. Kita pelihara di dalam hati. Jangan sampai itu kemudian lepas. Sekali lagi bahwa nek jenengan niatnya A, ya oleh A. Jenengan niatnya B, ya oleh B. Tapi Allah mboten panjenengan dapatkan. Rasulullah mboten panjenengan dapatkan. Tapi kalau kita niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka kita mendapatkan A, B, C, D dan seterusnya. Ngaten. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, dan mudah-mudahan kita ini selalu meluruskan niat, selalu kemudian membaguskan niat sehingga seluruh ibadah kita itu adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabah ibadah perlu niat hanya satu sekarang yang terakhir yang gak ada niat. Ibadah ini gak ada niat langsung diterima. Ibadah ini gak ikhlas diterima. Napa? Sholawat kepada Rasul. Sampeyan sholawatan gak ikhlas diterima. Sampeyan sholawatan gak lillahi ta'ala diterima. Inilah keutamaan daripada sholat. Nah, karena segala sesuatu itu tadi perlu niat, tauhidnya sekarang kesimpulannya, kita wusul lurus kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan sholat ono niatnya, melalui jalan haji ada niatnya, melalui jalan zakat sedekah ada niatnya, melalui jalan puasa ada sholatnya, ada niatnya melalui jalan seluruh yang kaitannya dengan Al-Quran yang kita hafalkan juga ada niatnya. Karena sulit ini, maka para ulama mengatakan berarti nek nggawe jalan ini untuk menuju Allah Subhanahu wa taala kangelan. Ya kangelan. Sing gampang apa? Sing gak niat mau. Untuk menuju jalan kepada Allah yang paling mudah saat ini adalah amal yang gak perlu niat tapi diterima oleh Allah, yaitu sholawat kepada Rasul
Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kau gampang ini kau. Iya kan? Ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah karuniakan kita terus menerus tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Dan mudah-mudahan Allah akhirkan hidup kita ini penuh dengan keikhlasan, kekhusyuan, istiqomah, tumaninah, dan mudah-mudahan Allah kelak mengumpulkan kita di surganya Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan orang-orang yang kita cintai, dan mudah-mudahan kita selamat dunia kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awli minal awali muqtahami ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana Muhammadan ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala. Nas'aluka ya Allah rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhaffiduna bihal Qur'an wa tufahimuna minhul ayat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana ya ilahana qad ataitana minal mulki wa 'allamtana min ta'wilil ahadits wa fahimna bi ilmika laduni ya Allah. Fahimna bi ilmika laduni ya Allah. Fahimna bi ilmika laduni ya Allah. Sirna bi ibadika sholihin wal abdal was-siddiqin waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.